Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cila Rizky Absari. Nah, pada video kali ini kita memulai materi pertama dari Superlab, yaitu Superlab 1. Nah, langsung saja kalian buka topologinya dari hasil drive-nya, download yang Superlab 1, lalu kalian bisa klik dock agar ke samping, lalu kalian bisa kecilkan. Nah, terus kalian bisa lihat di sini, kalau di sini itu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini terbagi menjadi beberapa part, yaitu part 1, part 2, part 3, sampai dengan part 8. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di part satunya dulu, yaitu basic configuration. Nah, ini untuk yang pertama, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, maksud dari display sendiri adalah ini, kalian bisa buka switch. Nah, ini seperti ini, switch dan router. Nah, terus konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Berarti nanti kita itu akan mengganti ini hostname-nya dan juga akan menambahkan enable secret di router dan juga switch. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di switch 4 ke CLI enable conft. Ini kita konfigurasikan hostname dulu, hostname ini switch 4. Ini harus sama ya dengan display agar nanti completion-nya itu menambah. Terus enable secret, passwordnya SID. Ini passwordnya itu harus sama, tulisannya seperti ini. Nah, terus kita konfigurasikan juga di multi layer. Kita kasih li enable conft, hostname-nya kita namanya mls2, enable secret SID. Terus kita ke sini, terus kita ke router 2 CLI enable conft, ini namanya router 2 enable secret SID. Terus ini kita ke multi layer 1, kita kasih li enable conft, hostname-nya mls1 enable secret SID. Terus kita ke switch 1 enable conft, hostnya sw1 enable secret SID. Lalu ke switch 2 enable conft hostname ini sw2 enable secret SID. Terus kita ke router 1 enable conft hostname rtr1 enable secret SID. Terus ke router 3 CLI enable conft, hostname-nya yaitu rtr3 enable secret SID. Terus terakhir ke switch 3 enable conft hostname sw3 enable secret SID. Nah, sekarang sudah selesai dan kalian bisa lihat di sini kalau completion-nya itu menambah 10%. Terus kita langsung saja ke part 2, yaitu tentang konfigur VLAN dan trunking in MLS2 and switch 4. Buat VLAN lalu disesuaikan dengan nama yang tertera di display. Terus konfigurasi portfresh pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, VLAN yang sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti ini kan konfigurasi di MLS2 dan switch 4. Berarti di sini dan juga di sini itu ada VLAN 10, 20, dan 30. Kalau switch yang ini, yang switch 4 itu VLAN-nya 10, 20, dan 30 yang ini. Kalau yang multi layer 2 itu cuman
10 dan juga 30. Nah, untuk IP address-nya dan juga namanya itu di sini kalian harus sesuaikan yang ada di sini. Nah, kita sesuaikan dulu yang di switch 4. Kita buat VLAN dulu sampai 30. VLAN 10. Nah, name-nya kita sama di sini, namanya VLAN 10. Terus mau di sini VLAN 10. Lalu VLAN 20. Name-nya VLAN 20. Terus VLAN 30. Name-nya VLAN 30. Nah, kalau sudah, kita akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Ini kita exit dulu. Nah, ini berarti dari PC 0, ini melewati 0/2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode access. Switch port access, ini VLAN 10. Terus kita ini di sini ada yang namanya konfigurasi portface pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi yang portface itu kalian itu kita pakai yang spanning strip tree portface seperti ini. Sebentar. Nah, kalau sudah, kita exit. Terus kita masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5. Ini kita lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Terus spanning tree portface kita exit. Lalu interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port mode access VLAN 30. Lalu spanning tree exit. Sekarang kita juga akan melakukan hal yang sama di multilayer 2, karena kan di sini perintahnya di switch 4 dan juga di multilayer 2. Kalau ini multilayer 2 itu kan berarti 10 dan 30. Nah, ini kita buat VLAN 10. Name ini juga harus sama, besar semua, VLAN 10. Terus kita buat VLAN 20. VLAN 20. Lalu VLAN 30. Nah, lalu kita exit. Nah, ini kan saya konfigurasikan juga di VLAN 20-nya, sedangkan kalau di multilayer ini itu nggak terhubung langsung dengan VLAN 20. Nah, kenapa kita tambahkan di multilayer 2? Karena nantinya kita itu akan konfigurasi IP DHCP. Jadi kita konfigurasikan juga VLAN 20-nya. Sekarang kita akan terangkan dulu kedua switch-nya. Oh ya, kita masukkan dulu interface-nya di ini, sini, ini 2, 3, 4, 5. Interface range FA, interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Pato exit. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. Spato. Terus kita akan terangkan kedua switch-nya. Nah, ini kita exit dulu. Kalau misalnya di sini berarti terhubung ke switch 4 itu melalui port FA 0/1. Interface FA 0/1. Kalau ini kan multilayer, jadi kita harus encapsulation dulu. Switch port encapsulation drop one view. Lalu
switch port mode terang. Terus kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Exit switch. Oh ya, kita masuk dulu. Ini mengarah ke sama juga FA0/1. Interface FA0/1. Switch port mode terang. Nah, ini sudah. Terus kita coba lihat yang di sini, yang di 3/5. Konfigurasi SVI dan DHCP server pada multilayer 2 untuk semua VLAN. Sesuai DNS server dengan IP ini. Terus kita tambahkan juga IP address di setiap VLAN. Ini untuk IP address-nya. Nah, terus ini menggunakan alamat VLAN IP pertama dari setiap VLAN. MS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Terus kita akan uji ping. Nah, berarti kita konfigurasikan dulu di switch multi layer 2. Ini kita exit dulu saja. Terus kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, di sini kita isikan IP address-nya. Karena ini IP address, berarti kita pakai yang ini 192.168.10.1 karena ini IP address bukan network. Terus kita masukkan juga subnet masknya, karena ini slashnya 24, berarti kita memakai yang 255.255.255.0. Nah, terus kita lakukan sampai VLAN 30. Ini exit, refresh VLAN 20, IP address-nya 20.1, exit. Terus ini VLAN 30, IP address-nya 30.1. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Oh, ini kan kita sudah memasukkan IP address-nya. Sekarang kita konfigurasi untuk DHCP. Ketik IP DHCP pool. Ini untuk VLAN 10 dulu. Networknya ini baru kita ketik yang 192.168.10.0. terus jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. terus kita ketikkan default router. Untuk default routernya kita pakai IP yang dimasukkan ke VLAN tadi, yang ini 10.1, 20.1, dan 30.1. 192.168.10.1 lalu DNS server. Nah, untuk DNS servernya kita pakai yang ini, yang 90.2 192.168.90.2. Kalau sudah, kita exit. Kita lakukan sampai VLAN 30. Untuk itu akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah melakukannya sampai VLAN 30. Nah, lalu kita akan coba cek result ke assessment item. Terus kita coba scroll ke multilayer 2. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau untuk yang full, yang VLAN 10, 20, dan 30 itu sudah dicentang. Terus juga di sini enable secret dan juga hostname-nya itu sudah dicentang. Artinya untuk konfigurasinya itu sudah berhasil. Terus kalian coba lihat Terus kalian bisa lihat di sini. Ini ada exploited address. Nah, maksud dari exploited address adalah kita itu akan mengecualikan IP address yang ini dari IP DHCP-nya, karena kan sudah kita pakai untuk gateway. Nah, kita juga lakukan hal yang sama di multilayer 1 yang di excluded address nantinya. Kita konfigurasikan dulu di multilayer 2. Di sini saya sudah exit. Lalu di sini ketikkan IP DHCP itu state address, lalu 92.168.10.1. Kita ketikkan juga yang 20.1, terus 30.1. Nah, sekarang kita coba lihat di check result di assign item.
Nah, di sini di multilayer 2 itu sudah berjalan semua, jadi konfigurasinya kita itu sudah berhasil. Terus kita coba tes IP DHCP-nya ke desktop, IP configuration DHCP. Terus kita coba juga di PC 4 di VLAN 20 desktop IP configuration DHCP, di VLAN 30 C8 desktop. Terus kita coba juga di sini yang di multilayer. Nah, lanjut kita ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN and trunking pada multilayer 1, switch 1 dan switch 2. Nah, pertama-tama kita akan buat VLAN dulu, sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kita coba lihat di ini switch 1, switch 2, dan ini multilayer 1. Nah, di sini kan untuk VLAN-nya itu ada VLAN 40, 50, 60, dan 70. Terus konfigurasi WordPress pada semua interface yang terhubung ke PC. Seperti kita konfigurasi yang spanning tree tadi. Nah, kita langsung konfigurasikan saja di switch 1, enable. Ini kita masukkan password SID, conft. Nah, kita akan buat dulu VLAN 40 sampai 60. VLAN 40, name VLAN 40, terus VLAN 50, name VLAN 50, lalu VLAN 60, name VLAN 60. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Di sini ini FA0 0/2 34 56 78. Berarti ini 234, ini 24 56 78. Ini kita X dulu. Interface range FA 0/2 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses 940, lalu SPA exit. Interface range tadi FA 0/5 sampai 6, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, spanning tree port exit. Interface range FA 0/7 sampai 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, spanning tree. Terus kita juga akan terangkan switchnya. Berarti ini terang ke sini yang multilayer. Interface, oh ya, ini kita cek dulu interface-nya 0/1. Interface FA 0/1 save, switch port mode terang. Terus kita terangkan juga VLAN-nya, switch port terang, VLAN 40 sampai 60. Oh ya, saya lupa, tadi saya belum konfigurasikan di ini switch yang ini, switch 4. Nah, ini di switch 4 kita switch port terang kalau VLAN 10 sampai 30. Nah, sudah. Sekarang kita coba untuk konfigurasi di switch 2. Enable ini SID conft. Kita buat dulu, berarti ini kita buat VLAN 60 dan 70 nya saja. VLAN 60, name VLAN 60, VLAN 70, name VLAN 70. Terus kita exit. Kita coba lihat interface-nya. Ini berarti 0/2, 23, ini 60, 45, 6, 70. Interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode akses,
switch port, akses VLAN 60, spanning tree, port. Kita exit. Interface range FA 0/4 sampai 6. Oh ya, switch port mode akses, switch port akses VLAN 70, spanning port press, exit. Terus kita juga terangkan switchnya. Ini berarti FA 0/1, interface FA 0/1, switch port mode terang. Kita terangkan juga switchnya, switch port akses, maaf, ini switch terang, allow VLAN 60 sampai 70. Terus kita konfigurasikan juga di switch multi layer yang satu, enable, ini sandingnya SID, config. Nah, di sini kita juga akan buat VLAN 40 sampai 70. Di sini akan saya percepat saja. Nah, terus kita akan masukkan ini konfigurasi SHI dan DHCP server pada multi layer 1 untuk semua VLAN, dan untuk DNS-nya itu pakai yang ini 90.2. Nah, kita masuk dulu ke interface VLAN 40. Ini IP address-nya yang ini, IP address 192.168.40.1.255.255.255.0. Exit. Kita konfigurasikan juga sampai VLAN 50. Untuk itu akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah melakukan semua konfigurasinya. Sekarang saya akan terangkan switch-nya. Kalau ini kan berarti 0/1 dan juga 0/2. Berarti kita akan pakai interface range. Interface range FA 0/1 sampai 2. Karena ini multi layer, jadi kita pakai encapsulation. Switch port encapsulation dot value switch port mode terang. Lalu kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Kita exit dulu. IP DHCP pool ini berarti VLAN 40, terus network 192.168. Ini 40.0 sesuai dengan yang di sini. Lalu subnet masknya 255.255.255.0, default route 192.168. Ini 40.1, terus DNS server 90.2. Exit. Kita konfigurasikan untuk VLAN 50-nya. Network 50.0, lalu routernya 50.1, lalu DNS-nya pakai yang 90.2. Nah, sekarang saya akan percepat saja sampai VLAN 70.
Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan untuk IP DHCP-nya. Sekarang kita coba cek. Oh ya, kita yang exclude dulu IP DHCP exclude itu 92.168.40.1. Kita konfigurasikan sampai kita konfigurasikan sampai 70. Lalu kita akan coba cek di ini PC 10 VLAN 40. Next. Sudah ada. Terus VLAN 50. Terus VLAN 60. Ini berarti kita 2 kali sama PC 17. Terus VLAN 70. Sekarang kita coba lanjut ke part 4, yaitu konfigur VLAN and trunking pada router 3 dan switch 3. Berarti di bagian sini VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti kita akan buat ini VLAN 80 sampai sama VLAN 90-nya. Kita buka switch 3, enable SID config. Kita buat dulu VLAN 80, name VLAN 80, terus VLAN 90, name VLAN 90. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Ini 0/1, 123, ini 45. Interface range FA 0/1 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 80, entry exit, interface FA 0 and interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 90, spanning T port flash exit. Kita juga akan terangkan juga ini terangnya itu berarti melalui FA 0/6. Interface FA 0/6, switch port mode terang. Terus kita terangkan juga untuk VLAN-nya, switch port terang lalu VLAN 80 sampai 90. Terus kita lanjut untuk konfigurasi di router 3-nya. Enable SID config. Nah, karena kita itu konfigurasi di router, berarti kita itu akan membuat sub interface-nya terlebih dahulu. Ini berarti kan mengarah ke gig 0/1. Oh ya, sebelumnya kita nyalakan dulu interface gig 0/1. Kita nyalakan dulu no shutdown. Kita coba lihat. Nah, ini sudah hijau. Terus kita exit, masuk lagi ke subinterface gig 0/1.80, karena ini kan VLAN-nya 80. Terus kita ketik encapsulation.1q 80. Terus ketik IP address-nya. Untuk IP address-nya ini kita bisa scroll dulu. Kita pakai yang ini 80.0 192.168.80.1 255.255.255.0. Exit. Kita coba yang di interface gig 0/1.90. Encapsulation.1q 90. IP address-nya 90.1. Exit. Nah, tadi kan kita berarti konfigurasi yang ini, yang konfigurasi yang VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP. Yang di ini kan ada konfigurasi router on stick and DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Berarti kita itu hanya akan konfigurasi VLAN 80 yang ini. Terus ini untuk VLAN 90 berarti akan kita lakukan secara statik. Nah, ini sudah exit. Lalu kita ketik IP DHCP pool VLAN
80, networknya 80.0, 192.168, 80.0, networknya 80.0, 255, 255, 255.0. Default router ini akan saya singkat dengan D, 192.168.80.1. Terus untuk DNS nya saya singkat dengan DN, 192.168.90.90.2. Kita juga akan konfigurasi untuk exclude nya, IP DHCP exclude 192.168.80.1 exit. Oh ya, ini sudah exit. Lalu kita akan coba IP-nya di sini. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita akan konfigurasi untuk server 1 dan server 2. Karena ini nggak ada HCP, maka kita akan melakukan dengan cara statik. Ke desktop, IP configuration. Untuk IP-nya 192.168.90.2. Karena kan kalau 92.1 sudah dipakai sebagai default gateway. Lalu subnet mask, ini default gateway-nya 90.1. Terus untuk DNS-nya ini pakai IP yang sama, yang 90.2. Terus di server 2 nya juga kita konfigurasi ke desktop, lalu IP configuration ini 90.3. Lalu subnet mask default gateway-nya 90.1. Lalu untuk DNS-nya juga 90.2. Terus kita coba ping dari PC 22 ke server 1. Nah, ini gagal, kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil karena sudah successful. Nah, sekarang kita coba lihat di yang materi kelima atau port kelima, yaitu konfigurasi IP address point to point, yaitu konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Berarti ini di semua routernya akan kita lakukan konfigurasi point to point-nya. Kita coba buka dulu untuk router 3, berarti dari bagian sini dulu. Nah, ini kan ada IP address yang tertera di display, berarti ini di gig 0/0 itu IP-nya 10.6. Kita buka dulu interface gig 0/0 IP address tadi 10.6. Oh ya, kita coba lihat untuk trafficnya tadi ini slash-nya 30, berarti subnet mask-nya 255.255.255.252. Terus no shutdown. Nah, terus kita coba ke router satunya. Nah, di router 1 itu ada dua, yaitu 0/1 yang mengarah ke router 3 dan 0 yang mengarah ke router 2. Nah, kita akan konfigurasikan di interface gig 0/1 dulu. Ini enable SID conf t interface gig 0/1, maaf, gig 0/1. Terus IP address tadi di sini IP-nya 10.5. Ini teman-teman, 10.10.10.5. subnet mask-nya 255.255.255.252. Shutdown, exit, interface gig 0/0. IP address ini IP-nya 10.1, terus 10.10.1, lalu no shutdown. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah warna hijau ini. Sekarang kita coba di router 2. Nah, untuk router 2 itu ini ada 3 jalur. Untuk gig 0/0 yang mengarah ke multilayer 2, gig 0/2 yang mengarah ke multilayer /1. Nah, lalu gig 0/1 yang mengarah ke router 1. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Enable SID conf t interface ini berarti gig 0/1. Ini berarti gig 0/1 dengan IP 10.2. IP
IP address 10.10.10.2 255.255.255.252. No shutdown. Exit. Interface gig 2 dulu. Untuk IP-nya di sini 10.13. IP address 10.10.10.255.255.252. Terus kita klik juga no shutdown. Exit. Interface gig 0/0. IP address kita coba lihat dulu yang mengarah ke multilayer 2, yaitu 10.9. IP address 10.10.10.255.255.252. No shutdown. Nah, kalian bisa lihat kalau di sini itu sudah hijau semua, kecuali ini yang masih oranye. Terus kita akan konfigurasikan juga untuk multilayer 1 dan juga 2-nya. Kita buka dulu multilayer 1. Enable SID conf-t. Nah, ini kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2-nya, yaitu FA0/3. Interface FA0/3. IP address. Nah, kita coba lihat untuk IP-nya itu adalah 10.14. 255.255.252. Oh ya, maaf, di sini saya lupa. Kita ketik dulu no switch port. Nah, baru kita ketik IP-nya. Nah, sudah bisa. Sekarang kita lakukan juga di multilayer 2. Enable SID conf-t. Nah, kita ketik dulu no switch port. Oh ya, kita masuk interface dulu. Ini berarti mengarah ke router 2, yaitu FA0/0. Interface FA0/6. Nah, baru kita ketik no switch port. Dan terus kita ketik IP address. Ini berarti 10.10. 255.255.252. Shutdown. Sebentar, ini sudah di no shutdown atau belum ya? Kita lihat dulu. Nah, ini belum no shutdown. Ketik dulu no shutdown. Nah, terus sekarang kita coba lakukan konektivitas, yaitu dengan uji ping. Ini misalnya dari router 3 ke 1. Ini kita coba lagi 3.1. Nah, ini sudah successful. Terus dari router 2 ke 1. Nah, ini file kita delete aja. Terus kita coba lagi dari router 2 ke 1. Nah, ini sudah successful. Terus sekarang kita coba untuk yang ini, yang part 6, yaitu configure OSPF in all of routers. Berarti kita itu akan konfigurasi OSPF di semua routernya, di router 1, 2, dan 3. Nah, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Terus kita coba buka router 3-nya dulu. Ini tadi kan kita disuruh untuk memakai OSPF 1. Berarti kita ketik router OSPF 1. Terus kita ketikkan networknya. Ini kan berarti dia itu router 3-nya melalui gig 0.0 dan juga 0/1. Karena ini IP-nya 10.5 dan ini 10.6. Maka networknya itu adalah 10.4 lalu buffernya 0.0.0.3. Karena ini slashnya 30, terus areanya yaitu 0. Nah, kita kan memakai yang 10.4 karena isinya itu tadi ini kan 10.6 dan ini 10.5. Maka untuk networknya itu adalah 10.4 dan IP broadcastnya itu 10.7. Kalau kalian lihat video saya yang subnetting, pasti kalian sudah paham. Terus kita konfigurasikan juga yang ini VLAN 80 dan 90. 192 168 80.0. Ini juga 90.0. Nah, terus kita konfigurasikan juga di router 1
OSPF 1. Ini kita berarti promosikan yang ini juga dan juga yang ini. Ini berarti pakai network yang sama, yang 10.4, 10, 10, 10, 4, wildcardnya 0.0.0.3, areanya 0. Nah, terus kita promosikan juga yang ini, yang gig 0/1 dan juga gig 0/0. Berarti kan IP-nya 10.2 dan juga 10.1. Maka untuk networknya itu adalah 10.0 dan IP broadcastnya itu pasti 10.3. Ini berarti kita ganti 10, 10, 10, 0, terus ke router 2-nya. Ini router 2 berarti ada 3 router OSPF 1. Networknya ini pakai yang 10.0 dulu, 10, 10, 10.0, 0.0.0.3, areanya itu 0. Terus kita konfigurasikan juga yang ini kan 10.14 dan juga 13, maka networknya itu 10.3, maka networknya itu 10.12. Ini 12. Terus kita coba lihat yang mengarah ke multilayer 2, ini kan 10.10 dan 10.9, maka networknya itu 10.8. Terus sekarang kita konfigurasikan di multilayer 1. Nah, ini kita sudah exit. Kalau di multilayer itu pertama-tama kita akan ketik ini dulu, IP routing. Nah, baru kita ketik router OSPF 1. Terus kita berarti promosikan yang ini, yang 10.12 tadi, lalu ini VLAN 40, 50, dan sampai 70. Ini network 10.10, 10.12. Wildcardnya itu 003 dan areanya itu 0. Sebentar, tadi di sini router 3. Oh ya, maaf, di sini itu seharusnya wildcardnya itu bukan 0.3. Nah, kita akan hapus dulu. Di sini saya sudah menghapus no network. Lalu ini kita ganti yang 80. Ini kita ganti network menjadi yang wildcardnya itu 255. Karena ini slashnya itu kan berbeda ya. Kalau misalnya 10.0 itu kan slashnya adalah 30. Kalau misalnya yang VLAN yang 80 sama 90 itu memakai yang slashnya itu 24. Terus ini kita yang VLAN 80 dan 90 itu kita ganti menjadi 255 ya teman-teman. Lalu kita lakukan lagi di multilayer 1. Nah, di sini itu kita promosikan yang 40 sampai 70. Di sini kalian bisa ketikkan saja VLAN 40 sampai 70 ya teman-teman. Nah, terus kita konfigurasikan juga di multilayer 2. Lalu kita ketikkan IP routing. Lalu kita ketikkan router OSPF 1. Networknya yaitu yang 10.80, 10, 10, 10, 8, 255, 255, oh maaf, di sini saya lupa. Ini kita memakai wildcard yaitu 0.0.0.3, areanya itu 0. Terus kita promosikan untuk VLAN 10, 20, 30. Network 192, 168, 10.0, wildcardnya 0, 255, areanya 0. Terus ini untuk yang 20.0 dan 30.0. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba cek di router 1. Nah, di sini kita cek status OSPF networknya dulu. To show IP OSPF network, ini singkat menjadi NIC. Nah, di sini sudah ada yang 13 sama yang satunya. Berarti yang ini sama yang ini
90.1 berarti yang ini yang di sini. Terus sekarang kita coba cek networking di semua router, tetapi di sini saya mau cek di router satu saja. Show IP route. Nah, di sini juga sudah ada semua. Ini untuk yang 10.1.45.8.12 sudah ada, dan juga ini 9.10 sampai 9.9 juga sudah ada. Terus kita coba ping, semua klien dapat melakukan ping. Nah, di sini misalnya saya akan ping misalnya dari PC 22 ke PC 20. Nah, ini file, kita coba lagi 22. Nah, ini sudah successful. Di sini saya hanya ping di VLAN 80 dan juga 70 saja. Terus sekarang kita coba yang part 7, yaitu konfigur DNS dan web server. Yang pertama, kita akan konfigurasi DNS server di server 1. Kita buka dulu server satunya, terus ke bagian service. Terus ini buat record untuk akademi sekalian ID dengan IP 192.168.90.3. Berarti kita masuk ke bagian yang DNS. Ini on, untuk namanya di sini kita buat akademi.sekolahan.id. Lalu ini untuk TP-nya itu memakai record. Addressnya itu ini yang 90.3.19.168.90.3. Terus kita add. Nah, terus kita tambahkan di sini. Nah, terus di sini kita buat sinam record untuk www.academy sekolahan ID to academy.sekolahan dengan nama ini sekolahan academy.id. Ini TP-nya kita ganti menjadi sinam. Ini untuk name-nya kita pakai www.sekolahan. Ya, bentar, di sini kita pakai academy.sekolahan.id seperti ini. Lalu untuk hostname-nya kita pakai yang academy.sekolahan.id seperti ini. Kalau sudah kita add, kita coba lanjut untuk ke nomor 2, konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to academy sekolahan ID. Nah, kita buka dulu server 2-nya, ke bagian service, lalu ke HTTP. Pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya itu sudah on semua. Terus kita ke buka yang indeks HTML. Kita pilih yang edit. Nah, di sini di bagian welcome to Cisco Packet Tracker itu diganti menjadi welcome to Academy sekolahan ID. Ini welcome to Academy sekolahan ID. Terus kalau sudah kita save, ini klik yes. Terus ini konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses academy.sekolahan.id melalui browser web. Nah, pertama-tama kita akan coba ping dulu ping DNS-nya. Kita coba di PC 22, command prompt, ini ping tadi, ping academy.sekolahan.id. Nah, untuk awal-awal biasanya error, tapi ini sudah TTL. Terus sekarang kita akan coba ke web browser. Di sini saya akan memakai PC yang 20. Ini akan membukanya itu agak lama ya, teman-teman. Terus ini kita ketik URL-nya, yaitu www.academy.sekolahan.id. Lalu kita klik go. Nah, di sini udah ada tampilannya, yaitu welcome to Academy sekolahan ID. Terus kita lanjut ke yang 8, yaitu configure access list. Konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan ID access list 101. Nah, berarti kita itu membuat agar server 1 dan server 2 nggak bisa ping ke semua VLAN 10 dan 60. Nah, ini kita konfigurasinya itu di router 3. Terus ketik access strip list deny ini untuk memblokir IP dari yang VLAN 10 192.168.10.0. Terus masukkan wildcard-nya 255. Terus ini kita tuju, nggak mau ke ping ke server 192.168.90.0. Wildcard-nya juga. Oh ya, ini saya lupa menambahkan ini akses listnya itu 101.
Nah, terus kita juga tambahkan yang 60, yang VLAN 60. Ini kita sebelumnya ganti aja menjadi 60.0. Terus kita akan melakukan konfigurasi untuk menuju tujuannya. Kalau ini kan tadi DNS, sekarang kita akan pakai yang permit. Akses triple base 101 permit IP ini. Terus setelah itu kita masuk ke interface gig 0 gig 0/1.10 gig 0/1.90 IP akses group 101. Ini kita out karena kita memblokir, berarti kita blokirnya itu di bagian sini di gig 0/1. Terus sekarang kita coba misalnya dari VLAN 60 itu mau ping ke server 1 atau server 2. Nah, di sini saya akan pakai PC yang 16. Kita ke desktop, kita cek IP DHCP-nya. Nah, terus sekarang kita coba ping 16 ke server 1. Nah, ini langsung diblokir. Sekarang kita coba misalnya dari PC 20 ke server 1. Nah, setelah ini sudah successful, berarti ini PC 60-nya itu tidak bisa ping ke server 1, tetapi VLAN 70-nya itu bisa, karena kan untuk VLAN 60 dan VLAN 10-nya itu diblokir. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau completion-nya itu sudah 100%, berarti untuk semua konfigurasi yang ada di Superlab 1 itu sudah selesai, dan untuk konfigurasinya itu pun sudah berhasil. Nah, sekian materi Superlab kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.